Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tertulis di dalam kitab Yosua 1 ayat 8, judul renungan kita hari ini adalah, Jalan Menuju Sukses. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Ayat berikut terambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, tatkala menghadapi krisis percayalah kepada Allah dan teruslah berjalan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, saat Tahun Baru Cina, biasanya orang-orang membagi-bagikan angpau, amplop kecil berwarna merah berisi uang. Ketika orang tua memberi anak mereka angpau, mereka juga mendoakan agar anak-anak mereka makmur dan sukses. Namun, karena tahu bahwa harapan yang tulus saja tidak cukup, mereka juga mengingatkan agar anak mereka rajin belajar. Orang Cina pada umumnya percaya bahwa pendidikan yang baik adalah kunci keberhasilan hidup seseorang. Dalam Yosua 1, Allah memberitahu Yosua bahwa jalannya akan berhasil ketika ia mulai mengambil alih kepemimpinan Musa. Namun, ia dan rakyatnya harus menunjukkan keberanian di depan lawan yang kurang bersahabat tatkala mereka memasuki tanah perjanjian. Allah berjanji akan membuat mereka berhasil apabila mereka mengindahkan kitab Tauratnya. Orang percaya masa kini juga harus hidup seturut firman Allah apabila ingin menikmati keberhasilan dalam perjalanan rohani. Alkitab tidak hanya berisi hal-hal yang harus atau yang tidak boleh dilakukan dalam hidup, tetapi juga mencatat berbagai pengalaman hidup orang-orang yang menyenangkan maupun yang mendukakan hati Allah. Kita, seperti Yosua, memegang janji Allah bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Seharusnya kesadaran ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang tidak dapat kita hindari saat berusaha menyenangkan hatinya. Jadilah kuat, betapapun parahnya kesalahan, betapapun sulitnya peperangan, betapapun lamanya penantian. Jangan patah semangat, teruslah berjuang, esok pasti terdengar sorak nyanyian. Kita sebagai ahli bangunan yang cakap, 1 Korintus 3 ayat 10 berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menggambarkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap yang telah meletakkan dasar atau fondasi, dan jemaat Korintus diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Seorang ahli bangunan ternyata tidak hanya sekedar merancang sebuah bangunan agar terlihat indah dan menarik saja, tetapi juga bertanggung jawab atas seluruh penggunaan bahan-bahan yang digunakan pada bangunan tersebut, termasuk jenis fondasi apa yang akan digunakan. Seorang ahli bangunan juga bertanggung jawab atas seluruh proses pengerjaan bangunan, mulai dari tahap pengerjaan awal hingga selesainya seluruh proses pembangunan. Alkitab mencatat ada dua dasar yang seringkali digunakan untuk membangun rumah, batu dan pasir. Batu berbicara tentang sesuatu yang kuat dan kokoh, sedangkan pasir tentang sesuatu yang mudah diterpa angin, berubah, bergerak. Kita harus meletakkan dasar rumah kita di atas batu karang rohani, yaitu Yesus Kristus.
supaya rumah kita tetap kuat dan kokoh. Karena di dalam Dia ada jaminan keselamatan, ada masa depan, ada harapan dan juga kepastian hidup yang kekal. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jika dasar pembangunan rumah rohani kita adalah Tuhan Yesus, maka seberat apapun badai persoalan yang mungkin melanda, rumah kita akan tetap kokoh berdiri. Namun jika yang menjadi dasar rumah rohani kita adalah pasir, gambaran dari sesuatu yang tidak tentu, bergerak dan mudah berubah, maka ketika hujan turun, banjir datang dan angin persoalan melanda, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oleh sebab itu, dalam hidup ini jangan sekali-kali berharap dan mengandalkan sesuatu yang tidak berlandaskan kebenaran firman Tuhan, karena semuanya itu tidak tentu dan bisa lenyap seketika. Memang, membangun rumah di atas batu itu tidaklah mudah, melainkan perlu perjuangan. Ada harga yang harus kita bayar, tetapi ketika angin dan badai melanda, rumah itu akan tetap bertahan. Sebaliknya membangun di atas pasir sangatlah mudah, tetapi bila angin atau badai datang, rumah itu akan mudah hancur pula. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan mau kita memerhatikan dasar bangunan yang kita gunakan di dalam setiap proses pembangunan kehidupan kita. Bertindaklah seperti Rasul Paulus yang menyebut dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap yang telah meletakkan dasar yang benar pada jemaat yang dibangunnya. Sebagaimana ia sendiri telah meletakkan dasar yang benar bagi dirinya sendiri, kita sedang memasuki sebuah zaman yang berbeda, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila kita tidak mendasari hidup kita dengan dasar kebenaran yang kokoh, maka ketika angin dan badai melanda mudahlah menjadi hancur. Apa yang harus kita lakukan agar senantiasa berjalan dalam fondasi yang kokoh? Pertama, menjadi pribadi yang bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yosua mendapat tugas penting untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua tahu bahwa ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Tetapi Yosua tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia, asalkan selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Kita semua tahu bahwa pada akhirnya Yosua berhasil membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan kita. Tuhan ingin agar kita senantiasa berhasil dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan ingin agar kita senantiasa beruntung dalam apapun yang kita kerjakan. Dia ingin agar keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, bisnis, studi dan segala aspek kehidupan kita dapat berhasil dan sukses. Kedua, menjadi pribadi yang mau ditanam dan diajar. Bagaimana kita mengukur kedewasaan kita? Kedewasaan tidak berbanding lurus dengan bertambahnya usia manusia. Usia bukanlah jaminan seseorang telah dewasa. Dalam sudut pandang rohani yang ditulis Rasul Paulus, seseorang akan disebut dewasa jika memenuhi beberapa standar kebenaran. Di antaranya, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin. Pengajaran hari-hari ini kita tahu bahwa ada begitu banyak pengajaran yang mencoba mewarnai kehidupan kekristenan. Mulai dari pengajaran-pengajaran yang sehat dan alkitabiah, pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik namun tidak alkitabiah,
hingga pengajaran-pengajaran yang jelas sembrono dan menyesatkan. Untuk bisa menjadi orang-orang dewasa yang bertumbuh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan cakap untuk membedakannya, pastikan kita berada dan ditanam di dalam sebuah jemaat lokal di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang gembala untuk memperlengkapi kita dalam segala hal sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam tubuh Kristus. Untuk itu pastikan kita berada di tempat yang Tuhan maksudkan, dan mari kita dengan rendah hati dan lembut hati mau tunduk di bawah otoritas pemimpin rohani, mau diajar, mau dipimpin dan dibapai demi pertumbuhan rohani kita. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh berjalan dalam keintiman bersama Tuhan Yesus Sang Sumber kebenaran sejati yang membuat fondasi kita kokoh, maka kita akan kuat menjalani kehidupan ini. Jangan takut dan tawar hati. Yosua 8 ayat 1 berkata, "Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ia. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya." Pesan Tuhan kepada Yosua ini hendak memberikan jaminan atas tugas yang diembankan Tuhan kepadanya. Yosua tidak gentar dan takut dalam membawa umat Israel menuju tanah terjanji bagi umat Israel. Dalam nas hari ini, kita akan merenungkan soal tawar hati. Dalam Alkitab Indonesia, kata yang diterjemahkan sebagai tawar hati, sering juga diterjemahkan sebagai kecut, patah hati, putus asa, cemas, ketakutan, gempar. Aslinya kata itu bermakna sater atau hancur. Kata hancur cukup tepat menggambarkan seorang yang sedang tawar hati. Hatinya tidak fokus, berserakan, remuk. Dasar yang mendasari perintah ini ialah penyertaan Yahweh. Karena Tuhan sendiri akan menyertai, maka tidak ada alasan untuk menjadi tawar hati apapun yang harus kita hadapi. Tawar hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan yang tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, dan putus harapan. Ungkapan lain yang menunjukkan keadaan seperti itu adalah patah semangat atau patah hati, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah lose heart, discouraged, faint-hearted. Kadang pula dalam Alkitab bahasa Indonesia menyamakan antara keadaan tawar hati dengan kecut hati, dengan sikap hati yang telah merasa jemu atau lelah atau weary. Sikap tawar hati adalah suatu sikap yang apatis, yaitu tidak ada motivasi dan antusiasme. Bahkan sikap tawar hati itu dapat mencapai ke taraf selanjutnya, yaitu frustrasi, yaitu perasaan kecewa atau jamban akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Semuanya menunjukkan keadaan yang sama sekali tidak bersemangat. Jika kita mendalami sabda Allah, maka kita akan menyimpulkan bahwa sabda Tuhan tidak pernah membuat orang tawar hati. Di Roma 15 ayat 4, Paulus berbicara tentang penghiburan yang diberikan oleh kitab suci. Orang yang khusyuk mendengarkan suara Tuhan melalui kitab suci hidupnya jauh lebih teguh dan stabil. Melalui kitab suci dia akan sentiasa mendengarkan kata-kata jaminan, "Aku menyertaimu." Jangan, dia juga akan dari waktu ke waktu melihat tanda-tanda penyertaannya. Di ayat berikut, Paulus menggambarkan Allah sebagai sumber kesabaran dan penghiburan. Pada masa-masa yang susah,
Jika saudara membiasakan diri menyendengkan telinga ke atas, saudara akan mendengarkan kata-kata menghibur seperti, "Percayalah kepadaku." Ada pepatah yang berkata, "Keputusasaan bukan dari Tuhan." Ini berarti jika kita mengizinkan rasa tawar hati menguasai hati kita, kita telah mengizinkan sesuatu yang tidak kosher dalam hidup kita. Sebaliknya, alat iblis yang paling ampuh terhadap orang Kristen yang serius ialah tawar hati. Menjadi tawar hati itu sendiri bukan dosa, tetapi gerbang menuju segala macam dosa. Pada umumnya, iblis akan kesulitan membuat seorang Kristen yang serius berbuat dosa pelanggaran yang terang-terangan. Akan tetapi, dia dengan mudah dapat membuat seorang Kristen menjadi tawar hati. Jadi kita sedang berbicara tentang dua suara, atau dua bisikan, yang mengecilkan hati versus yang membesarkan hati. Saudara akan mendengarkannya ketika saudara mengalami setbacks, kekecewaan atau kemunduran dalam bentuk apapun. Saudara akan mendengarkan apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak berguna, kamu bukan apa-apa. Allah tidak mungkin mengasihimu setelah apa yang kamu lakukan, lebih baik mati sudah. Rasa tawar hati ialah suatu suasana hati yang sering dibandingkan dengan cuaca. Kita tahu bahwa dalam cuaca dan iklim tertentu, tidak ada dapat bertumbuh. Demikian pula, dalam hati yang lagi suram dan dingin, tidak ada benih sukacita yang dapat bertumbuh. Tidak ada benih kekuatan yang dapat bertumbuh. Orang yang sedang tawar hati seringkali mengalami kesulitan bahkan untuk bangun dari tempat tidur. Khotbah minggu lalu berbicara tentang berbuah banyak. Orang yang lagi tawar hati akan bertambah stres mendengarkan khotbah semacam ini, karena watak dan pandangan hidupnya tidak memungkinkan pertumbuhan apapun. Itu umpama berusaha tanam padi di kutub utara. Orang yang tawar hati cenderung mengasihini diri sendiri dan terfokus pada diri sendiri. Mereka terbungkus dalam diri sendiri. Aku. Ini bukanlah siapa kita sebagai pengikut Kristus. Ini bukanlah suasana hati yang pantas bagi anak-anak Allah. Karena itu, kita harus menangani masalah ini dengan serius dengan menghindari diri dari sikap tawar hati. Bagaimana saya bisa merenungkan firman Tuhan? Saya akan jawab, praktik spiritual meditasi bukanlah hal yang unik dalam agama Kristen. Banyak agama non-Kristen dan kelompok sekuler mempraktikkan meditasi. Namun, ketika Alkitab berbicara tentang meditasi, seperti yang sering terjadi, meditasi bukanlah jenis meditasi yang berusaha melepaskan diri, membungkam, atau mengosongkan pikiran, seperti dalam bentuk meditasi transendental atau Buddha. Kitab suci mengajarkan meditasi yang secara aktif melibatkan pikiran untuk tujuan memahami firman Tuhan dan mempraktikkannya. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan sehingga menghasilkan kehidupan yang subur dan kudus di hadapan Tuhan? Di dunia Ibrani kuno, meditasi selalu melibatkan latihan dan melibatkan pikiran. Thomas Watson, seorang pendeta Puritan abad ke-17, mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk meditasi Alkitabiah, baik mempraktikkannya maupun mengajarkannya. Dia dengan tepat mendefinisikan disiplin dalam bukunya Surga Diambil oleh Badai sebagai latihan pikiran yang suci, yang dengannya kita mengingat kebenaran Tuhan, dan merenungkannya dengan serius, dan menerapkannya pada diri kita sendiri.
Menurut definisi Watson, kita dapat merenungkan firman Tuhan dengan mengingat kebenaran-kebenarannya. Mengingat membutuhkan ingatan yang aktif dan kognitif tentang apa yang kita ketahui tentang Tuhan dari firman-Nya. Di tempat tidurku, aku mengingatmu, aku memikirkan kamu sepanjang malam. Menurut Mazmur 1 ayat 2, orang yang diberkati, berbuah, dan saleh senang akan firman Tuhan, dan merenungkan hukum-Nya siang dan malam. Meditasi ini bersifat konstan dan terfokus pada firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dengan mengisi pikiran kita dengan firman itu siang dan malam. Tuhan memanggil Yosua untuk bermeditasi dengan penuh semangat dan terus-menerus. Jagalah selalu kitab hukum ini di bibirmu. Renungkanlah siang dan malam, agar kamu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Maka kamu akan makmur dan sukses. Di sini, meditasi Alkitabiah berkembang dari sekadar berpikir menjadi berbicara. Pada bagian tersebut juga disebutkan tujuan meditasi, yaitu ketaatan pada firman Tuhan, yang menghasilkan kemakmuran dan kesuksesan di hadapan Tuhan. Gambaran Watson tentang meditasi mencakup perenungan serius atau perenungan akan kebenaran Tuhan. Mazmur 119 ayat 15 mengatakan, "Aku akan mempelajari perintah-perintah-Mu dan memikirkan jalan-jalan-Mu." Jadi meditasi Alkitabiah melibatkan refleksi mendalam dan pembelajaran firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, apakah kita membacanya secara perlahan dan sengaja? Apakah kita memikirkan pentingnya kata-kata tersebut dan kaitannya dengan kehidupan kita dan kehidupan orang lain? Jika ya, berarti kita sedang merenungkan firman Tuhan. Meditasi membutuhkan waktu dan usaha. Itu tidak bisa terburu-buru. Hal ini berarti menarik diri dari gangguan-gangguan kehidupan ini sehingga kita dapat memusatkan pikiran kita pada Tuhan dan firman-Nya. Dengan menutup diri dari kebisingan dunia ini, kita akan lebih mampu memusatkan perhatian kita kepada Allah dan memahami jalan-jalan-Nya. Pemahamanku lebih besar daripada semua guruku, sebab aku merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Terakhir, seperti yang disinggung Watson, meditasi Alkitabiah berupaya menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 19 ayat 14 mengilustrasikan kebenaran ini. Semoga perkataan mulutku dan renungan hatiku ini menyenangkan mata-Mu, ya Tuhan, batu karangku dan penebusku. Merenungkan firman Tuhan menjadi berkenan di mata Tuhan karena menghasilkan transformasi hidup kita. Ketika kita membaca dan menyampaikan kebenaran Tuhan dan secara aktif merenungkannya, Roh Kudus memampukan kita untuk menerapkan kebenaran itu. Dalam Filipi 4 ayat 8-9, Rasul Paulus memberi kita gambaran yang indah dan lengkap tentang meditasi Alkitabiah. Terakhir, saudara-saudara, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang suci, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu mengagumkan, jika ada sesuatu yang bagus atau patut dipuji, pikirkan hal-hal seperti itu. Apapun yang telah engkau pelajari atau terima atau dengar dariku, atau lihat dalam diriku, praktikkanlah itu, dan Allah damai sejahtera akan menyertai kamu. Meditasi adalah sebuah cara untuk menginternalisasikan firman Tuhan, memasukkannya jauh ke dalam hati kita, sehingga Roh Kudus dapat bekerja melaluinya untuk membimbing, mengajar,
menyucikan, dan mengubah kita dari dalam. Kita bisa mendengarkan Alkitab, membacanya, dan menghafalkan kitab suci agar dapat masuk ke dalam pikiran kita. Namun kita juga harus merenungkannya terus-menerus di dalam hati kita sehingga kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentangnya dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Berikut 4 tips praktis untuk merenungkan firman Tuhan. 1. Tentukan waktu dan tempat tertentu setiap hari ketika Anda paling kecil kemungkinannya untuk diganggu atau dialihkan untuk menyendiri dan merenungkan firman Tuhan. 2. Mulailah dengan doa dan mintalah Tuhan membantu meditasi Anda. Anda dapat meminta Tuhan untuk membawa Anda lebih dekat kepadanya, membuka mata Anda terhadap kebenarannya, membantu Anda menerapkan kebenaran itu dalam hidup Anda, dan mengubah Anda saat Anda merenungkan firman Tuhan. 3. Pilihlah sebagian kecil dari kitab suci. Pikirkan tentang apa maksud dari bagian tersebut. Pelajarilah secara mendalam agar Anda dapat memahaminya sesuai konteks. Ambil catatan, mengajukan pertanyaan, hafalkan bagian itu. Tanyakan kepada Tuhan apa yang ingin Dia katakan kepada Anda melalui teks tersebut. 4. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat menerapkan bagian ini dalam hidup Anda dengan cara yang praktis. Dan mintalah Tuhan untuk membantu Anda menindaklanjutinya dalam ketaatan terhadap apa yang Dia tunjukkan kepada Anda. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Kuatkan dan teguhkan hatimu, sesuatu yang dapat memotivasi kita ketika kita sedang menghadapi permasalahan kecil. Namun, bagaimana jika kita sedang menghadapi permasalahan yang besar? Bagaimana jika yang kita hadapi adalah kehilangan anggota keluarga yang sangat kita kasihi? Bagaimana jika yang kita hadapi adalah kehancuran dalam pekerjaan? Bagaimana jika yang kita hadapi adalah penyakit yang tidak ada obatnya? Sangat sulit untuk memiliki hati yang kuat dan teguh di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti itu, bukan? Ketika kita sedang menghadapi masalah yang besar, kita seringkali bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana mungkin saya dapat tidak kecut dan tawar hati di tengah keadaan yang begitu berat seperti ini?" Dan Tuhan biasa menjawab kita dengan mengingatkan kita untuk tidak hanya membaca kalimat pertama dari Yosua 1 ayat 9, tetapi menyadari kebenaran dari kalimat keduanya. Sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang hendak kita pelajari dari nas hari ini? Pelajaran pertama yang dapat kita pelajari hari ini adalah, Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Itu berarti, Tuhan ada bersama kita ketika hidup sedang mudah, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup sedang susah. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang punya banyak, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita hanya punya sedikit. Tuhan ada bersama kita ketika kita sehat, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sakit. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang sukses, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sedang gagal. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang beriman, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika iman kita sedang lemah. Pelajaran kedua adalah, jangan salah, Tuhan tidak memaksa kita untuk tidak takut.
sangatlah normal untuk manusia merasa takut ketika masalah besar datang. Namun, hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan itu. Cara terbaik agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan adalah dengan terus memandang kepada Tuhan kita yang telah berjanji akan senantiasa menyertai kita. Kebenarannya, semua yang terjadi di dalam hidup kita, yang baik dan juga yang buruk, Tuhan biarkan terjadi untuk sebuah tujuan, yaitu untuk mempersiapkan kita menuju janji-Nya. Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, sungai Yordan, orang-orang Kanaan, dan tembok Yerikho merupakan rintangan-rintangan yang Tuhan letakkan di hadapan Yosua untuk membentuknya dan mempersiapkannya untuk menerima janji Tuhan. Jika kita mengingat kebenaran ini, barulah kita dapat hidup dengan kuat dan teguh tanpa kecut dan tawar hati. Ingatlah bahwa semakin besar janji yang Tuhan sediakan, semakin besar musuh yang akan menghadang. Tidak ada cerita menakjubkan yang muncul dari pertempuran yang biasa-biasa saja. Pelajaran ketiga adalah musuh terbesar kita sebenarnya bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Pada Bilangan 13, diceritakan bahwa bangsa Israel mengintai tanah perjanjian yang masih dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Namun, mayoritas dari mata-mata bangsa Israel kembali dengan mengatakan mereka tidak mungkin menang karena musuh-musuh mereka terlalu kuat. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri. Kemana kau suruh kami?" Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Pelajaran keempat adalah, ketika kita diperhadapkan oleh tantangan di dalam hidup kita, kita memiliki pilihan untuk mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu, atau mengatakan kepada diri kita bahwa kita mampu. Kita memiliki pilihan untuk menjadi seperti mayoritas dari mata-mata bangsa Israel yang takut, atau menjadi seperti Kaleb yang berani. Namun, satu hal yang saya ingin kita semua mengerti, Kaleb begitu berani bukan karena dia merasa dirinya kuat atau karena merasa musuh-musuhnya lemah, melainkan karena dia sadar akan betapa besarnya Tuhan yang akan berperang untuknya. Pelajaran kelima adalah, musuh kita mungkin sangat besar dan kuat, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sendiri.
Tetapi janganlah lupa, kita tidak berperang sendiri, ada Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat yang menyertai kita kemanapun kita melangkah. Dialah yang akan berperang bersama kita melawan musuh-musuh kita. Karena itu, jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Perkataan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ini diberikan Tuhan kepada Yosua dalam rangka menghadapi tugas untuk merubuhkan tembok kota Yerikho agar bisa merebut tanah perjanjian. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan terus mengatakan kepada Yosua untuk menjadi kuat dan berani. Yosua mempersiapkan semua yang diperintahkan Tuhan. Yosua bergerak, maju ke arah tembok itu. Yosua melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya dan hadirat Tuhan menyertai bangsa Israel. Mereka mengelilingi kota itu, melakukannya selama 6 hari dan mereka melihat dan menilai keadaan. Mereka berdoa dan terus mempersiapkan diri sehingga pada hari ke-7 mereka bangun saat masih subuh dan berbaris mengelilingi kota itu dengan cara yang sama. Hanya pada hari ke-7 itu mereka melakukannya 7 kali. Dan pada kali yang ke-7 saat para imam meniup sangkakala sekeras-kerasnya, Yosua memerintahkan bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah memberikan kota ini kepadamu dan kota ini dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Akhirnya, saat semua sangkakala ditiup, bangsa itu bersorak sekeras-kerasnya dan tembok itu runtuh, sehingga setiap orang langsung menyerang ke dalam dan merebut kota itu, merebut tanah perjanjian dan menyerahkan kepada Allah. Tuhan terus mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua melakukannya dan akhirnya Yosua berhasil bisa merebut tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan. Begitu juga dalam hidup kita Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa, seperti Tuhan juga yang sedang mengatakan kepada kita untuk tidak gentar karena Tuhan Allah kita akan menyertai kemanapun kita pergi. Tanah perjanjian ada di seberang tembok emosional kita. Apakah tembok kita? Jika kita akan menyerang tembok kita, kita perlu menyimpan dan menanamkan dengan teguh firman Tuhan dalam hati kita. Yosua memiliki firman Tuhan dan tak ada alasan lagi untuk berperang. Yosua memiliki firman Tuhan dan menghadapi sebuah tembok yang sangat besar. Kita juga demikian, tapi kita perlu ingat bahwa untuk merubuhkan tembok-tembok kita ada proses yang nantinya akan membawa kita pada keadaan yang tidak nyaman yang bisa membuat kita kecut dan tawar hati, bahkan sampai membuat kita tidak mau melangkah lagi. Ada kelemahan, tapi sebagai generasi-generasi yang dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, pintu gerbang kebahagiaan atau sukacita ada dalam kelemahan. Jadi tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada beberapa hal yang harus kita miliki agar kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, antara lain. Pertama, kesetiaan, seperti bangsa Israel yang walaupun ada saat-saat semangatnya mulai pudar,
mulai berkeluh kesah tapi tetap setia dan Tuhan tetap setia juga. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sama seperti kita. Apapun yang kita alami biarlah kita tetap setia baik kepada sesama terlebih kepada Tuhan. Tetap setia karena Ia yang menjanjikan adalah setia. Kedua, kesabaran. Untuk dapat bertahan dan meraih tujuan yang kita harapkan, jadilah orang bijaksana yang selalu memiliki hikmat dari Tuhan untuk tetap sabar dengan waktunya Tuhan. Kesabaran adalah benteng pertahanan orang percaya untuk tetap kuat di dalam iman. Oleh karena itu, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Miliki kesetiaan dan kesabaran yang akhirnya akan membawa kita pada kemegahan di dalam Tuhan. Pandang terus pada Yesus, carilah wajahnya selalu, cari tahu isi hati Tuhan, lakukan perintah-perintahnya, taat pada firman-Nya, dan bersorak-soraklah dalam hadirat-Nya selalu. Sebab sorak-sorai, puji-pujian yang meledak dan bertahan adalah sebuah pukulan ke wajah iblis serta merupakan pernyataan pengucapan syukur kepada Allah kita yang dahsyat, yang menepati janji-janjinya kepada kita. Apakah Allah masih berbicara kepada kita pada zaman sekarang? Alkitab mencatat bahwa Allah berulang kali berbicara dengan cara yang dapat didengar kepada bermacam-macam orang. Pada zaman ini, tidak ada alasan mengapa Allah tidak bisa atau tidak mau berbicara kepada seseorang dengan cara yang dapat didengar. Dari ratusan kali peristiwa Allah berbicara, sebagaimana dicatat dalam Alkitab, kita perlu mengingat bahwa itu terjadi dalam kurun waktu 4000 tahun sejarah peradaban manusia. Allah berbicara secara kedengaran adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Ketika Alkitab mengatakan Allah berbicara, tidaklah jelas apakah itu mengacu kepada suara yang kedengaran dalam hati atau kesan yang muncul dalam pikiran. Allah masih tetap berbicara kepada orang-orang pada zaman sekarang ini. Pertama-tama, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui Yesaya 55 ayat 11, kita diberitahu, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Alkitab mencatat kalau kata-kata Allah kepada kita dalam segala hal dalam rangka supaya kita bisa diselamatkan dan untuk menghidupi kehidupan Kristiani kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, Petrus menyatakan, "Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia." Kedua, Allah berbicara melalui kesan, kejadian, dan pikiran. Allah menolong kita untuk membedakan yang benar dari yang salah melalui hati nurani kita. Allah bekerja menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya. Allah mengizinkan kejadian-kejadian dalam hidup kita untuk mengarahkan, mengubah, dan menolong kita bertumbuh secara rohani. Melalui 1 Petrus 1 ayat 6-7 kita diingatkan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan,
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Akhirnya, ya, Allah kadang-kadang berbicara secara kedengaran kepada orang. Namun sangat diragukan bahwa hal ini terjadi sesering yang diakui oleh sebagian orang. Sekali lagi, bahkan di dalam Alkitab, Allah berbicara dengan bersuara sebagai suatu pengecualian, bukan kebiasaan. Jika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa Allah telah berbicara kepadanya, bandingkan dengan apa yang Alkitab katakan. Jika Allah berbicara saat ini, kata-katanya akan sesuai dengan apa yang telah dikatakannya dalam Alkitab. Allah tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Melalui 2 Timotius 3 ayat 16-17 ditegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.